mereka itu nggak tahu aku punya setan dari mana atau roh kudus dari mana bisa berani. Aku nggak ngerti. Hal pertama yang saya lakukan adalah bagi kartu parkir. Masih ingat nggak? Iya. Ya. Dia itu seperti singa yang Siap menerkam saat kita lemah. Saya harus sharing panggilan ke mereka. Oh. Bingung aku. Saya itu sampai diare, sampai kena mah, sampai saya harus masuk rumah sakit. Oh gitu. Iya. Karena saking deg-degannya itu. Iya. Ada rencana mau ketemu Prater. Prater Ivo kan rencananya kan mau apa ya? Mau pisah kan, mau udahan rencananya setelah tugas di sini. Saya mau sedikit-sedikit lah tanya-tanya tentang awalnya di sini, kesan-kesannya di sini, terusnya apa sih saran-sarannya Prater ke depannya buat kita-kita yang ditinggalkan di sini, buat kemajuan umat Santo Matius. Praternya lagi di belakang, guys. Oh, lagi. Kita cek ya Praternya ya lagi ngapain. Weh, Prater lah, ayamnya banyak banget. Wah, iya. Mantep banget. Ya, Pak. Wis, Prater. Gimana? Wah, gini. Di Santo Matius jadi peternak ayam Wah, ini. iya. Ini ayamnya banyak, harus dirawat. Ya. Gimana? Enggak, Ter. Acara apa ini? Saya tadi habis gua Maria sebentar doa, terusnya Oh. ingat Prater kan rencananya kan tanggal 27 mau pindah tugas atau sudah selesai tugas di Matius kan. Ya mau sedikit Iya. tanya-tanya lah. Oh, iya. Kalau mau nanya-nanya, kita cari tempat yang baik. Ya Oke? boleh. Yes. Siap. Yuk. Oke, Ter. Bapak mau minum apa? Wah, matur nuwun. Terima kasih. Iki apa, Ter? Oh, ini pare. Oh, ini buat jadi- menangkal iya. minuman penangkal apa nih? Nah, ini buat penangkal kolesterol. Menurut informasinya gitu. Ini air putih biasa. Ini air putih. Kalau orang-orang itu biasanya infus water, Ha-ha. biasanya orange. Kalau saya pare. Oh, ini nikmat. Beneran. Gimana? Nggak, Ter, aku mau tanya-tanya. Prater Iya. dulu awalnya ke sini tuh tahun berapa sih? Ke mana ini? Ke Jujuk ke Matius. Ke Matius itu saya itu tanggal 21 Juli. Tanggal 21 Juli tahun 2024. 21 Juli 2024. Iya. Berarti sekarang udah mau Juli, berarti udah hampir setahun ya? Iya, udah hampir setahun. Hampir bener setahun sekali. ya. Ter, Iya. sebelum di Santo Matius dulu di mana? Sebelum Santo Matius saya itu bertugas yaitu di Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II di Cempaka Putih. Seperti itu. Kalau itu Prater diutus ke sini itu dalam proses magang. Formasi. Oh, formasi. Dalam formasi tahun orientasi pastoral. Oh. Ya, kalau misalkan orang SMK, anak kuliah itu Sebutnya magang. magang. Tetapi ini kami di sini tahun orientasi pastoral. Dalam orientasi pastoran itu schedule apa sih yang Prater lakukan step by stepnya di dalam kehidupan menggereja di Santo Matius? Nah, pertama-tama adalah mengenal bagaimana apa dan siapa saja yang ada di Santo Matius ini. Kalau masih ingat awal-awal datang ke sini dulu, saya itu berusaha mengenal tiap orang di sini. Iya. Hal pertama yang saya lakukan adalah bagi kartu parkir. Masih ingat nggak? Iya. Ya. Bantu nyebrangin. Bantu nyebrangin. Sampai pernah dikasih kaos Garda ya. Iya, pakai kaos Garda karena ya begitu kegiatannya itu dalam rangka mengenal seperti itu. Selain mengenal personalnya, Ya. terusnya aktivitas apa Setelah- lagi yang rutin atau yang dadakan dikerjakan? Ya. Entah ke lingkungan kah, entah ke OM kah, entah ke seksi-seksi lain. Wah, iya. Kalau itu biasanya adalah saya itu tentu di sini misa pagi. Misa pagi ya. Misa pagi itu hal yang rutin. Oh. Misa pagi lalu dilanjutkan dengan
laudes. Tahu nggak laudes? Nggak tahu. Itu doa pagi, ibadat pagi. Ibadat pagi itu personal. Komunal bersama Romo Tatno, Romo Sutio, dan beberapa umat. Itu dilakukan sebelum misa pagi atau setelah misa Setelah pagi? misa pagi, hari Senin sampai dengan Jumat. Itu rutinitas harian. Rutin. Oh gitu. Setelah dilakukan pengenalan terhadap umat, kan nih saya cuma pengen tahu nih Iya. aktivitasnya prater, kegiatan prater. Happy nggak sih, Ter? Wah, kalau di sini happy sekali. Pasti Apa kan- yang membuat happy? Heeh. Apa yang membuat happy? Yang membuat happy adalah komunitasnya. Walaupun saya ini sebagai calon imam Projo Jakarta, sedangkan di sini adalah imam-imam Saveria. Saverian, tetapi tidak membeda-bedakan. Jadi kami semua berjalan bersama dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Seperti Tapi itu. dalam konsep projo yang dimana prater sudah dididik Iya. dari awal ke projo, Iya. terusnya prater nyemplung untuk tadi orientasi di Saverian, itu ada perbedaannya walaupun sedikit nggak sih? Kalau perbedaan tentu tidak ada. Kalau Oh gitu ya. tidak ada, saya tidak merasakan perbedaan itu. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Saya kalau ngeliatin prater, romo, itu kayaknya hidupnya happy. Tidak ada beban seperti kita umat biasa yang punya keluarga atau punya apa. Tapi kalau menurut saya sebenarnya juga ada sih ya beban-beban seorang prater atau romo, mungkin dalam konsep yang berbeda ya. Wah, Kalau gitu apa ada nggak apa ya bocoran-bocoran kecil sepertinya apa sih yang dirasakan? Oh, saya nih kecewa, saya nih sedih dari sisi seorang prater atau seorang romo gitu. oke. Beberapa minggu yang lalu, ibu saya itu masuk ke rumah sakit. Beliau ada di Malang. Masuk ke rumah sakit, sedangkan saya sudah ada janjian dengan Warsen untuk pergi ke Padang. Oh, Nah, dalam suasana seperti itu, saya harus tetap bisa melayani dan memberitakan kabar gembira kepada saudara-saudari Warsen. Walaupun keadaan di rumah membutuhkan sedang ya seperti itu. minimal membutuhkan prater atau Tidak apa. hanya membutuhkan, tetapi kan pikiran Kehadiran. mau tidak mau itu ini betul, ada betul, apa, betul. ini apa yang bisa lakukan. Tetapi itulah yang namanya lepas bebas, bahwa kita menyerahkan segalanya kepada Allah, bahwa Allah lah yang akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, seperti itu. Tetapi dalam hal tantangan berkeluarga maupun tidak berkeluarga, menurut saya itu sama ya. sama-sama dituntut setia. Betul. Bapak misalkan ada seorang suami punya istri secantik apapun, setahun cantiknya hilang. Biasanya yang ada adalah tinggal kesetiaannya. Tahu aja prater. Nah, kalau misalkan menjadi seorang biarawati, kan lihat yang gandengan, lihat apa. Oh, ada rasa juga, Mo? Wah, Rasa pasti. iri gitu loh ya? Kalau iri enggak, tetapi rasa, wah, ingin rasa apa, tetapi ada, tentu ada. Ya karena kita manusia ya. Iya, tetapi bagaimana kita mempersembahkan itu kepada Allah. Oke. Iya. Mengenai kesetiaan. Kayak tadi umat biasa itu ya kayak contohnya tadi tentang kita sudah punya istri 2 tahun 3 tahun pasti kan ada godaan kiri kanan, itu manusia. Iya. Seperti kayak prater, biarawan, romo itu juga manusia. Iya. Cuman dari sisi yang berbeda. Itu kan pasti juga punya godaan-godaan. Iya, betul sekali. Banyak juga nih prater atau romo, mungkin udah menjadi romo juga masih tergoda juga seperti itu, ada juga. Kasih dong apa ya? Tip atau kiat-kiat untuk bisa menjaga iman kita untuk tetap kuat. Yang jelas adalah pertama-tama kita harus tegas. Menurut Ignatius Loyola, menurut Santo Ignatius Loyola, dikatakan bahwa kita melawan iblis itu harus tegas. Nggak bisa
iya, terus enggak, iya, terus enggak. Tapi harus tegas. Enggak ya enggak. Iya. Harus tegas. Enggak, cukup sampai di sini. Hop, stop. Pengalaman jatuh itu terkadang penting. Bahwa kita bisa merasakan Allah yang mengampuni itu juga penting. Kalau kita terus benar, terus suci, wah, ya buat apa kita berdoa, enggak kan? Tetapi karena kita itu jatuh, kita itu lemah, maka kita memerlukan Tuhan. Seperti itu. Godaan itu akan selalu ada, sampai kapanpun. Dia itu seperti singa yang Siap menerkam saat kita lemah. Seperti itu. Jadi pertama-tama harus tegas. Seperti itu. Tegas. Itu pokoknya senjata utama kita tuh pokoknya kata tegas. Iya. Tegas terhadap hal-hal yang tidak baik. Walaupun dia terkadang menyamar dengan hal-hal yang terlihat baik. Iya, betul. Wah, saya menyumbang ini agar saya terlihat. Beda lagi. Tetapi saya mau melayani sesuatu karena sesuatu lah. Tapi saya melayani karena tulus. Seperti itu. Siap, Ter. Terima kasih kiat-kiatnya. Mungkin kiat ini lumayan baik buat senjata saya ke depannya. Amin. Kalau kesan-kesan umat Santo Matius Bintaro ini adalah orangnya ramah-ramah. Iya, orangnya ramah-ramah. Ya, yakin. Yakin. Orangnya ramah-ramah. Lalu apa ya? Aktif dan juga ini, apa namanya? Salah satunya ini aku kok lupa ya namanya ya. Kritis. Oh gitu. Wah, iya. Jadi umatnya itu sebuah umat yang dinamis, bukan yang stagnan. Oh. Itu sangat baik. Terusnya Seperti hal itu. spesial apa yang pernah Prater alamin nih di Paroki Matius? Oh, spesial. Kalau spesial banyak. Tetapi salah satu yang paling spesial adalah ketika harus ini pelayanan pastoral tetapi bukan pelayanan kerohanian. Jadi ketika Seperti apa? harus ada seseorang ibu, beliau jatuh di kamar mandi, lalu tiba-tiba menghubungi ke saya. Oh gitu. Iya, apa ya? Bukan keluarganya tetapi tetangganya itu kebetulan orang Katolik, menghubungi ke saya. Langsung ke handphonenya Prater? Iya, menghubungi ke saya. Lalu saya tanya kenapa? Ini ada yang jatuh. Lalu saya membawa beliau ke rumah sakit bersama dengan Legio Maria. Itu ya walaupun akhirnya beliau berpulang, tetapi saya mengenal beliau itu sangat baik, luar biasa gitu. baiknya. Kami punya cita-cita, pernah berpikir bersama tentang, tetapi ya Tuhan mempunyai rencana yang lain Iya, bahwa iya, kita harus mau apa ya, mau untuk rencana Tuhan lah yang paling baik. Seperti itu. Itu salah satu yang spesial. Oh gitu ya. Walaupun banyak yang spesial yang lain. Itu Ter, selama di pelayanan di Matius juga tantangan-tantangan apa Ter yang Prater temui gitu loh di dalam kehidupan menggereja di Santo Matius ini? Tantangan-tantangannya tentu dimanapun itu selalu ada. Iya pasti. Yang pertama adalah kesiapsediaan. Pernah lagi enak-enak tidur siang, tiba-tiba ditelepon, Prater bisa nggak datang ke sini untuk tutup peti. Jadi ada yang misalkan ada yang mau apa namanya mau yang meninggal lalu diminta didoakan tiba-tiba karena mau dibawa ke rumah duka mana itu ada. Itu mau nggak mau ya. Iya, siap sedia. Kalau nggak kita yang melayani siapa lagi? Iya betul. Nah, umat-umat kita ya. Iya. Itu seperti itu, kesiapsediaan. Lalu sabar. Nah, sabar dalam menghadapi apa Ter? Sabar dalam menghadapi apapun. Contohnya? Contohnya ngatur parkir. Iya tadi betul. Kan aku cerita. Betul. Kalau ngatur parkir udah pasti karena itu kan memang udah kebiasaan saya gitu loh.
dalam menanggapi umat. Umat itu kan berbeda-beda. Nah, Karakternya berbeda-beda. Itu juga kita kalau nggak sabar-sabar, aduh gitu loh. Selain sabar apa lagi? Ada lagi nggak tantangan-tantangan lainnya gitu loh? jujur saya itu nggak bisa ngomong di depan orang banyak awalnya. Oh iya, makanya itu. Saya pernah podcast Prater mengenai CAP. Iya. Wah, itu mah keren banget dalam penyampaiannya ya kan. Terusnya kalau Prater lagi ngisi homili atau apa sekali-sekali, ya kan itu kan juga lumayan keren kalau menurut saya gitu loh. Seorang Prater bisa maju di depan. Tetapi awalnya tidak seperti itu. Iya, makanya itu kan pembelajaran. Pasti kan ada pembelajaran. Iya. Yang mau tidak mau Prater ya nantinya harus seperti itu kan. Iya, Gitu loh. seperti itu benar sekali. Ada pengalaman waktu dulu saya di Cikarang, waktu dulu saya di seminari, saya itu diutus ke Cikarang. Saya diutus ke Cikarang untuk ngasih promosi panggilan. Oh gitu. Iya, ngasih promosi panggilan. Di depan umat. Mending kalau di depan umat yang dewasa saya aman. Anak-anak Oh gitu. ketika dalam perjalanan, wah, Anak-anak itu usia berapa ter? usia SMP? di bawahnya, Oh. BIA. Oh gitu. Jadi yang anak-anak. Jadi itu minggu panggilan, ada anak-anak bawa apa namanya, pakai baju romo-romoan, romo cilik, Iya betul. cilik. Nah, saya harus sharing panggilan ke mereka. Oh. Bingung aku. Cara penyampaiannya ya. Nah, saya itu diare sampai kena mah, sampai saya harus masuk rumah sakit. Oh gitu. Iya. Karena saking deg-degannya itu. Iya. Oh. Masuk rumah sakit, jadi saya nahan selama misa, saya nahan. Wah, setelah misa saya langsung tepar, langsung masuk rumah sakit. Gara-gara itu ketemu juga anak kecil. itu juga lumayan menjadi pengalaman dalam perjalanan Iya. biara ya. Betul itu. Tapi ya puji Tuhan di sini para pendamping dari semua seksi itu mendukung. Seperti itu. Oke Ter, sekarang pesan-pesan Prater sebelum Prater meninggalkan Matius, pesan-pesan buat umat Matius di sini yang akan ditinggalkan Prater, pesan-pesannya apa nih? Iya. Buat supaya lebih baik ke depannya dalam iya. pelayanan, kayak kita juga nanti Garda, kalau bisa dikasih saran-saran deh. Iya. Untuk semuanya, nggak cuma Garda, Siap. BIA atau semuanya, tetap bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan berarti apapun yang dihadapi, apapun masalah yang ada, apapun persoalan, itu dihadapi dengan sukacita. Maka bagi seluruh umat Bintaro, tetap bersukacitalah dalam pengharapan. Karena dalam pengharapan itulah kita akan mempunyai iman. Gitu Pak. Pesan buat supaya CAP ini tetap ada di Matius Iya. sampai kapanpun. Ya, yang jelas adalah pertama, untuk panitia CAP jangan menyerah. Saya dulu juga pernah masuk anggota CAP di Paroki Kalvari. Lalu dengan ikut CAP kita akan mendapatkan banyak Materi input yang iman. baik tentang bagaimana bersikap, bagaimana beriman yang Katolik yang sesungguhnya. Seperti itu. Siap. Lalu ketika sudah lulus CAP, jangan berhenti, tetap berjuang. Seperti itu untuk CAP selanjutnya. Betul. Terima kasih banyak Prater untuk bincang-bincangnya. Semoga kita berdoa, semoga Prater di tempat yang baru lancar, sehat, sukses sampai akhir nanti tak bisa. Amin. Semangat terus Pak. Siap, terima kasih. Selamat bertugas untuk Prater Ipo di tempat yang baru. Terima kasih atas kerjasamanya di Santo Matius. Terima Sukses kasih, selalu. brother. Selamat bertugas. Terima kasih, Brother Ibu. Selamat di sini luar biasa. Berkarya dengan baik, sehat, rajin. Semoga cita-citanya apa yang dituju bisa tercapai. Amin, ya Allah. Kita doakan selalu Amin. sehat, panjang umur. Amin. Dan selalu Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Frater Ivo,
Terima kasih atas segala pelayanannya selama di Paroki Matius Bintaro. Semoga di tempat yang baru Frater Ivo dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan bisa berkarya melayani umat di paroki yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Frater Ivo atas pelayanan dan cintanya untuk kami, khususnya warga lingkungan Santo Justinus, untuk misa requiem warga kami almarhum Bude Hamam. Sekali lagi terima kasih, berkat melimpah untuk kita semua. Amin. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Frater Ivo yang sudah hampir 1 tahun berada di Paroki Bintaro, Gereja Santo Matius Penginjil, di dalam pelayanannya, di dalam kebersamaannya, dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Pelayanan yang sungguh sangat total, dan kami sangat terbantu dengan pelayanan Frater Ivo, dan umat pun juga merasakan pelayanan yang luar biasa. Terus semangat, berjuang terus menuju pada tabisan, dan pada akhirnya pada pelayanan yang lebih besar sebagai seorang imam, seorang romo. Selamat menjalani formasi selanjutnya. Kita rasakan waktu ini. Kita bahagia, kita bisa kumpul-kumpul. Tapi kita juga sedih. Kenapa sedih? Karena kita akan berpisah. Dengan siapa? Dengan Frater Ivo. Kita tahu Frater Ivo sudah tahu ya Frater ya, sudah hampir setahun berpisah. Tidak terasa, ternyata tiba saatnya. Tidak ada pesta yang tidak usai. Makanya Frater juga akan melanjutkan perjalanan studinya. Dan kita doakan agar Frater bisa mencapai apa yang dicita-citakan dan kembali melayani umat Katolik. Dan kami DBH mengucapkan terima kasih Frater. Dan kembali walaupun malam ini perpisahan, pintu gereja Santo Matius tetap terbuka. Anytime silakan datang Frater, kami sangat senang. Saya rasa itu aja doa kami untuk Frater di perjalanan pelayanan berikutnya. Terima kasih. Dan juga komunitas pastoran mengucapkan terima kasih banyak untuk Frater yang setelah sekian lama bersama dengan kami menemani perjalanan kita semuanya menjadi warna yang sangat baik untuk berdinamika. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa saya juga sangat bermanfaat untuk Frater, perkembangan formasi dan lain sebagainya. Untuk menemani perjalanan dalam perkuliahan kami dari komunitas pastoran memberikan suatu hadiah, bukan hadiah tapi teman perjalanan kalian, supaya selalu mengingatlah ini Bintaro. Pokoknya setiap kali mengerjakan ya pulang ini Bintaro. Jadi ini Romo Budio, Romo Tatno, juga mungkin nanti salam buat romo-romo yang lain, romo yang di novisiat, yang di biara SPD. Saya sungguh dan para Bapak Ibu DPH. Terima kasih banyak atas segala bimbingannya, atas segala kesempatan yang boleh saya alami. Saya tidak menyangka bahwa saya sampai sejauh ini saya boleh belajar sampai masuk ke dalam-dalamnya, sampai boleh mengerti segala dinamika paroki, suka dukanya, luar biasa. Yang tentu ini semua tidak serta-merta usaha saya, tetapi ini adalah anugerah dari Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk segala kebaikan, segala perhatian yang sudah diberikan. Saya juga mohon maaf bila mungkin dalam kata perbuatan saya mungkin menyakiti Bapak Ibu Romo semuanya. Saya mohon maaf. Semoga seperti yang tadi disampaikan bahwa kita bisa sinergi seperti Allah sendiri dalam Tritunggal keperbedaannya, perikoresis, berjalan bersama, dan jangan lupa untuk saudara-saudari kita yang lemah dan miskin dan tersingkir, itu mohon diperhatikan. Itu saja, terima kasih.